menuntun. Kita sebagai seorang guru itu menuntun pada anak sesuai zamannya. Karena zaman sekarang berbeda dengan zaman kita dulu ya Bapak Ibu. Dulu zaman kita memang sedia kayu rotan. Zaman sekarang Bapak Ibu tidak diperlukan untuk memukul anak dengan kayu rotan itu ya Bapak Ibu, karena memang zamannya sudah berbeda. Kemudian guru itu ibarat petani. Kita hanya menuntun anak-anak untuk berkembang, tidak memaksakan kehendak kita. Anak harus bisa ini, harus bisa ini. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, karena nanti sesuai perkembangannya. Nanti di SMP dia sesuai nanti di bakatnya, minatnya masing-masing Bapak Ibu, kemana arahnya. Kita hanya menuntunnya. Nah, kemudian budi pekerti yang harus kita pakai. Sering saya kan Bapak Ibu mungkin pernah dengar tepuk PPK saya kan Bapak Ibu. Tepuk PPK dari awal mungkin pernah yang Bapak Ibu dengar kan? Religius, ya kan, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, dalam hal itu kita harus yang pertama itu sesuai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik itu agama apapun. Yang kedua yaitu rasa nasionalis kita tumbuhkan kepada anak-anak. Makanya dalam pembelajaran juga ada kita menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, gitu ya Bu ya. Kemudian mandiri, anak mengerjakan secara mandiri atau anak bebas mengemukakan pendapatnya. Nah, kemudian gotong royong, anak-anak dilatih untuk bergotong royong. Gotong royong masuk di sini adalah bekerja sama dalam mengerjakan hal apapun itu, kecuali dalam ulangannya Bapak Ibu, itu dia. Kemudian kita berhamba pada anak. Nah, kemarin berhamba pada anak di sini kemarin banyak salah pemahaman. Nah, kok kita harus berhamba pada anak ya? Bukan maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Berhamba pada anak ini kita ikhlas menuntun anak itu, tidak mengharapkan pamrih. Itu maksudnya berhamba pada anak. Jadi kita sekarang pembelajaran kita itu berprofil Pancasila, yang berprofil Pancasila yang tadi saya sebutkan tadi, dan ada satu lagi yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global harus pemikiran yang luas. Jadi apapun yang bisa, semuanya kita guru harus banyak belajar. Bukan murid saja Bapak Ibu. Mungkin ada di bagian kita, mungkin dulunya kita kelas 1, sekarang udah kelas 6, atau dulunya kelas 5, sekarang kelas 4. Nah, mungkin buku paket ini belum semuanya kita kuasai Bapak Ibu, ya kan Bapak Ibu. Nah, dari situ kita juga belajar Bapak Ibu. Jangan pernah sombong pada anak-anak. Akui bahwasanya kita juga sama-sama belajar kepada mereka. Itu salah satu inti kita. Jangan merasa masa itu aja kamu nggak dapat, belum tentu Ibu dapat. Pasti Ibu belum tentu juga Ibu bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan mau mengatakan, ayo kita cari sama-sama nak, kita lihat Google atau kita lihat referensi apapun itu. Nah, jadi jangan terus Bapak Ibu juga jangan mampu, bisa kita ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata kita dalam mengajar tadi kepada anaknya. Jangan lupa mengucapkan kata maaf pada anak kita. Jangan gengsi ya Bapak Ibu. Jadi kemudian akui kesalahan kita. Itu dia. Kita mendekatkan diri seperti anak-anak kita itu seperti anak kandung kita di rumah. Nah, pernah dulu pengalaman Ki Hajar Dewantara. Mengapa dia berbicara tentang berhamba pada anak? Pernah Bapak Ibu mendengar anak Ki Hajar Dewantara itu lumpuh? Tidak pernah mendengar. Nah, itulah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Saat itu dia sibuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru, maka anak itu menangis Bapak Ibu, menangis anak itu dikurung Ki Hajar Dewantara di luar. Rupanya anak ini adalah dalam keadaan sakit, makanya dia menangis terus Bapak Ibu. Setelah itu dia menangis, lumpuh, dan disitulah penyesalan Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak itu adalah segala-galanya buat dia sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu juga dalam pengerjaan kita ini jangan menelantarkan anak kandung kita sendiri juga di situ ya Bapak Ibu, karena saya lihat cuma saya sendiri mungkin dalam pelaksanaan tugas kadang-kadang kita terlena oleh tugas kita, maka kita akan lupa dengan tugas kita di rumah juga ya Bapak Ibu. Nah, sama itu dengan halnya kita di dalam sekolah ini, kita tidak boleh terlena dengan anak-anak kita. Jadi kita harus menuntunnya, jangan sampai ada membahayakan dirinya. Nah, kita harus bisa melihat mengapa anak itu terlambat, mengapa anak itu tidak mengerjakan tugas. Harus ditanyakan dulu, jangan langsung Bapak Ibu marah. Nah, jangan-jangan dia terlambat, dia dulu Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan rumahnya, menolong ibunya yang sedang sakit. Ya kan Bapak Ibu?
Mungkin sini saya bisa ngapain video, tapi kita kadang-kadang adain fokus kan Bapak Ibu. Jadi banyak alasan anak itu mengapa dia terlambat, kecuali kalau alasannya hanya untuk bermain atau sesuatu yang salah, bisa kita tuntut dengan berbicara yang baik kepada anak-anaknya, bukan langsung kenapa kamu terlambat itu seperti itu. Jangan nggak langsung menghardiknya ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saya menggurui, tetapi saya itu yang saya dapatkan dari memerdekakan belajar kita. Nadiem Makarim memberikan tugas kepada kami masih calon guru penggerak CGP, bukan guru penggerak. Nanti kalau sudah mengikuti 9 bulan ini, maka baru kami dikatakan guru penggerak. Nah, dalam pembelajaran daring juga Nadiem Makarim menjelaskan kepada kami semuanya bahwasanya guru-guru harus bisa membuat media. Saya jujur kemarin belajar sama Pak Andre, ya kan Pak Andre? Nah, karena guru penggerak ini Bapak Ibu perlahan mengikuti. Saya nggak bisa membuat PowerPoint ke video pertama ya. Membuat PowerPoint saya bisa, dan mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu saya belajar untuk mengetahui bagaimana cara membuat video yang baik, membuat video pembelajaran yang baik. Mungkin saya ada share ke grup mungkin ya Bapak Ibu ya, melihat kan. Nah, jadi saya belajar pertama saya hanya saya buat di laptop, saya rekam di laptop. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi rasanya salah lah untuk YouTube ini, berpikir lagi, saya lihat ke YouTube yang lain orang bagaimana cara membuatnya. Jadi kita harus juga berkembang, tidak monoton hanya untuk buku halaman sekian gitu. Jadi anak tidak menarik lah pembelajaran kita, karena ini kan sekarang daring Bapak Ibu, belum tentu sampai kapan daring kita. Jadi diharapkan terus kita sama-sama belajar. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada Bu Santi, Pak Andre, saya yang bisa selama kita dalam pembelajaran ini Bapak Ibu, jangan sungkan untuk bertanya kepada kami. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya ucapkan. Kita sama-sama belajar untuk Indonesia maju. Semoga kita semuanya menjadi guru pribadi yang baik dan menjadi suri teladan bagi anak-anak kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.